Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anor dari kelas 2C, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video aljabar linier. Jadi kasus saya ini menggunakan dua kasus, yaitu kasus pertama persamaan satu yaitu 1x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 12. Persamaan 2, 2x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 18. Kemudian persamaan 3 yaitu 3x ditambah 3y ditambah 3z sama dengan 15. Selanjutnya kasus kedua yaitu persamaan 1x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 14. Kemudian persamaan kedua yaitu 1x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 10. Dan yang terakhir persamaan ketiga yaitu 4x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu mencari AA ditambah BA transpose. Nah, persamaan tadi, kedua kasus tadi dibuat menjadi matriks, yaitu matriks A yang terbuat dari kasus pertama menjadi A sama dengan matriks 1, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 3. Dan yang kedua adalah matriks B dari kasus kedua, yaitu B sama dengan matriks 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 2. Nah, di sini saya akan mencari AA dulu, yaitu AA itu berasal dari matriks A dan matriks A. Kemudian untuk mencari hasil dari 19 ini adalah dari baris 1 kolom 1, kemudian baris 2 kolom 2 dan baris 3 kolom 3 dan juga seterusnya. Maka akan menghasilkan ini. Kemudian kita mencari BA transpose. Kemudian kita transpose A itu menjadi A transpose, yaitu A transpose sama dengan 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3. Karena transpose ini mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kita akan mengalihkan B dengan A transpose, yaitu 1 dikali 1 baris 1 kolom 1 dan baris kedua kolom kedua dan kolom baris 3 kolom ketiga. Hasilnya menjadi ini 23 dan seterusnya, menghasilkan 23, 22, 21, 18, 20, 18, 17, 23, 24. Kemudian kita akan menghitung AA ditambah BAT, yaitu menjumlahkan elemen menjadi AA ditambah BA transpose sama dengan 42 dari 19 ditambah 23, 49 berasal dari 27 ditambah 22, dan 46 berasal dari 25 ditambah 21 dan seterusnya sampai 35, 53, 54. Jadi
saya melanjutkan untuk menjelaskan tentang tugas kedua, yaitu eliminasi Gauss-Jordan untuk SPL dengan 3 peubah dengan data yang dimiliki. Jadi di sini ada SPL dengan 3 peubah dengan matriks awal 1 3 4 12, 2 4 3 18, 3 3 15. Nah, yang pertama kita akan mengeliminasi baris kedua dan baris ketiga agar elemen pertama atau kolom X jadi 0, yaitu dengan baris kedua dikurang 2 dikali baris 1, dan baris ketiga yaitu baris ketiga dikurang 3 kali baris pertama, yang hasilnya adalah, kemudian hasil dari itu tadi 1 3 4 12, 0 min 2 min 5 min 6, 0 min 6 min 9 min 21. Kemudian kita akan mengeliminasi baris ketiga agar kolom kedua menjadi 0, yaitu dengan baris ketiga dikurang 3 dikali baris kedua, yaitu menjadi 1 3 4 12, 0 min 2 min 5 min 6, 0 0 6 min 3. Kemudian kita akan mengubah leading 1 di baris ketiga, yaitu baris ketiga yaitu 1/6 kali baris ketiga, yaitu menjadi 1 3 4 12, 0 min 2 min 5 min 6, 0 0 1 min 0,5. Kemudian kita akan menghilangkan elemen di atas Z kolom ketiga, yaitu dengan pada baris kedua ditambah 5 dikali baris ketiga, dan baris pertama yaitu baris pertama dikurang 4 dikali baris ketiga. Hasilnya adalah menjadi 1 3 0 14, 0 min 2 0 min 8,5, 0 0 1 min 0,5. Selanjutnya kita akan mengubah leading 1 di baris kedua, yaitu dengan cara baris kedua adalah 1 per min 2 baris kedua, yaitu menjadi 1 3 0 14, 0 1 0 4,25, 0 0 1 min 0,5. Kemudian kita akan menghilangkan elemen di atas Y kolom kedua, yaitu dengan cara baris pertama dikurang 3 dikali baris kedua, yaitu menjadi 1 0 0 1,25, 0 1 0 4,25, 0 0 1 min 0,5. Untuk hasil akhirnya adalah bentuk eskalonon baris tereduksi, yaitu 1 0 0 1,25, 0 1 0 4,25, 0 0 1 min 0,5. Jadi solusi akhirnya adalah X sama dengan 1,25, Y sama dengan 4,25, dan Z sama dengan min 0,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga, yaitu inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sini saya akan menggunakan matriks 3x3 dari kasus pertama. Jadi seperti ini, matriks 1 3 4 2 4 3 3 3 3. Nah, kita akan menggunakan baris pertama, yaitu kemudian kita akan menggunakan determinan A
sama dengan A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Kita akan menghitung minornya, yaitu dengan cara minor 11, yaitu kita akan menutup baris ini, baris pertama dan kolom pertama, maka akan menyisakan 4 3 3 3 sama dengan, karena ini kita kali silang 4 kali 3 3 kali 3 sama dengan 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, C11-nya adalah sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Setelah melakukan perhitungan di M11 atau minor 11, kemudian pada M12 dan M13 juga seperti itu, maka akan menghasilkan determinan A sama dengan 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 3 ditambah 4 dikali min 6 sama dengan 3 ditambah 9 dikurang 24 sama dengan min 12. Kemudian kita akan masuki inverse matrix. Karena determinan A sama dengan min 12 tidak sama dengan 0, maka A pangkat min 1 ada. Kita pakai matriks 1 3 4 2 4 3 3 3 3. Langkah pertama kita akan menghitung minor dan kofaktor MIJ dan CIJ. Misalnya kita hitung semua kofaktor IJ untuk membentuk matriks kofaktor. Contohnya adalah C11 sama dengan plus 1, 4 3 3 3 sama dengan plus 1 dikali 12 kurang 9. Dapat dari mana? Karena perkalian hasil kali silang 4 dikali 3 sama dengan 12, 3 dikali 3 9 sama dengan 3. Kemudian lakukan ke semuanya, ke baris 3 kolom ketiga atau 9 totalnya. Maka hasilnya adalah matriks kofaktor C sama dengan 3 3 min 6 min 6 5 min 3 6 min 3 2. Kemudian kita akan melakukan langkah kedua, yaitu melakukan transpose matriks kofaktor yang ini menjadi adjoint A, yaitu adjoint A sama dengan C pangkat T sama dengan 3 min 6 6 3 5 min 3 min 6 min 3 2. Setelah itu kita gunakan rumus inverse, yaitu A pangkat min 1 sama dengan seper determinan A dikali adjoint A. Karena determinannya tadi min 12, jadi 1 per min 12 dikali adjoint A. Selanjutnya adalah A pangkat min 1 sama dengan seper min 12 dikali matriks 3 min 6 6 3 5 min 3 min 6 min 3 2 sama dengan min seperempat setengah min setengah min 1 per 4 min 5 per 12 seperempat setengah seperempat dan min 1 per 6. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tugas keempat, yaitu A luas jajar genjang yang dibatasi U dan V, dan B tentukan komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Yang pertama saya akan mengerjakan yang A. Yang pertama kita akan menggunakan rumus, yaitu luas sama dengan garis 2U garis 2 dikali garis 2 V
garis 2. Kemudian kita akan menghitung U kali V, yaitu U kali V sama dengan I JK 134243. Maka hasilnya menjadi I dalam kurung 3 kali 3 dikurang 4 dikali 4 dikurang J 1 dikali 3 dikurang 4 dikali 2 ditambah K 1 dikali 4 dikurang 3 kali 2. Maka hasilnya adalah sama dengan I dalam kurung 9 kurang 16 dikurang J 3 dikurang 8 ditambah K 4 dikurang 6 sama dengan min 7 5 min 2. Karena kita sudah menghitung U kali V, maka kita akan menghitung panjang atau norma vektor tersebut, yaitu U kali 2 U kali V tutup garis 2 akar min 7 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 sama dengan akar 49 ditambah 25 ditambah 4 sama dengan akar 78. Maka jawaban A adalah luas sama dengan akar 78 atau dibulatkan menjadi desimal, angka desimal yaitu 8,83. Selanjutnya saya akan mengerjakan bagian B, yaitu komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Sama seperti proyeksi, yaitu komponen vektor persamaan 1 terhadap vektor persamaan 3 sama dengan V1 dikali V3 per V3 dikali V3 dikali V3. V1 dikali V3 sama dengan 24. V3 dikali V3 sama dengan 27. Maka komponen V1 terhadap V3 menjadi sama dengan 24 per 27 dikali 3 sama dengan 72 per 27, 72 per 27, 72 per 27. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penjelasan saya. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.